ngerti dia. Jalan. Ternyata pas ketika jalan, tanpa terasa dia masuk kepada sebuah perkampungan, yang perkampungan itu penduduknya adalah penduduk yang primitif. Dia tertangkap oleh penduduk primitif yang dia mencari mangsa untuk dikorbankan untuk dewanya. Ditangkaplah raja dan pengawalnya oleh penduduk primitif. Mereka bergembira, senang mendapatkan mangsa untuk dikorbankan untuk dewa mereka. Wah, siap untuk dikorbankan, siap untuk dipotong, siap untuk dibakar. Tapi sebelum dibakar, ini dua orang ini diperiksa oleh kepala sukunya. Diperiksa. Pas diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, si raja pas diperiksa ternyata enggak sempurna, jempol kakinya satu enggak ada. Kata kampung, kata kepala suku primitif, ini enggak sempurna, enggak mungkin dewa kita korbankan sesuatu yang cacat. Keluarin dia, dikeluarin. Kemudian diperiksa pengawal yang satu dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia sempurna. Maka pengawal yang inilah yang dikorbankan untuk dewanya. Siap untuk dikorbankan, siap untuk dimatikan. Kemudian itu si raja bersyukur, si raja gembira, dia pulang buru-buru ke istananya. Pas dia datang ke istananya, yang dicari pertama adalah pengawal yang dipenjaranya. Dia datang, pengawal, iya betul kata kamu. Dari semenjak aku celaka, itu yang terbaik. Sampai kakiku diamputasi, itu yang terbaik. Apa buktinya? Aku tadi tertangkap oleh kelompok primitif, mau dikorbankan. Begitu dicek dari ujung rambut sampai kaki, ternyata aku nggak jadi dikorbankan karena kakiku, jempolku hilang satu. Sekarang saya ingin tanya kepada kamu pengawal, sekarang kamu sudah dipenjara, keputusanku memenjarakanmu, apakah ini yang terbaik? Kata si pengawal, ini pun yang terbaik. Kebayang enggak kalau saya yang mengawal Tuan, saya yang ikut Tuan, maka saya yang jadi korban. Betul Bu? Jadi semua yang diputuskan Allah, semua yang ditentukan Allah, semua yang ditakdirkan Allah pasti yang ini self healing namanya, bagaimana mengobati kekecewaan, kegundah gulitaan, kerisauan hati kita. Begitu namanya. Jadi bahagia seorang muslim di dunia. Yang ketiga adalah cari kawan yang soleh, circle yang baik, yang mendorong, memotivasi kita untuk terus menjadi baik. Yang keempat kata Rasul, ciri kebahagiaan muslim di dunia itu apa? Warizquhu fi baladihi, rizki yang dia dapatkan itu didapatkan dari tempat di mana dia tinggal, dari kampung halamannya, dari negerinya sendiri, bukan jauh-jauh dari tempat lain yang sampai dia berpisah dengan keluarganya. Nah ini hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi keluarga yang baik, keluarga ideal menurut Al-Quran seperti keluarga Ibrahim. Jadi kita masuk Ustaz sampai jam 10:30 ya, ya Bu ya. Nah jadi begitu Bu. Nah gimana caranya supaya kita bisa menjadi keluarga yang ideal tadi? Walaupun kalau misalkan kita pakai 3 kacamata tadi, cara self healing tadi, sebetulnya nggak ada istilah yang buruk dalam pandangan agama kita. Contoh begini, Bu, contoh begini. Tadi keluarga yang pertama dalam Quran keluarga siapa? Suami soleh, istri, bahkan anak-anaknya. Ini keluarga ideal. Yang kedua apa Bu? Suami soleh, istri, contohnya siapa? Ada juga yang istrinya solehah tapi keluarganya apa? Suaminya siapa? Asya binti Majahim dengan Fir'aun. Ada juga suaminya soleh, suaminya jahat, istrinya keluarga siapa? Abu Lahab dengan Ummu Jamil.
Nah, pertanyaannya kan begini, Ustadz, ada dalam Quran ada dalam hadis ada. Kan katanya pas solihatul solid, orang yang soleh dengan yang orang yang baik dengan yang, kan begitu Ustadz. Kok ada sih yang seperti itu? Gimana itu Ustadz? Katanya kalau yang baik dengan yang baik lagi, kalau yang buruk dengan yang, tapi kok faktanya ada yang baik dengan yang, ada yang buruk dengan yang. Kenapa Bu? Ya kalau pakai teori agama kan gampang. Ketika yang baik ketemu yang buruk itu adalah bagian daripada uji satu. Yang kedua justru itu adalah sarana untuk memperlengkap dan menyempurnakan kebaikannya. Kan begitu. Apalagi kalau misalkan kita pakai teori tadi yang ketiga, semua yang diputuskan Allah pasti yang kan zaman dulu kan ada kisah Bu ya, istri cantik, turunan orang kaya, ya kan, cerdas, solehah, akhlaknya bagus, cantik, kaya, cerdas, akhlak bagus. Suaminya jelek, hitam, miskin, kakinya jebrag, hidup. Itu zaman dulu ada itu. Tapi itu terjadi. Nah, suatu saat si istri ini dengan suami ini mau jalan, dia memenuhi undangan. Ini kalau nggak salah zaman Harun Ar-Rasyid, saya lupa ya. Mau jalan memenuhi undangan. Biasa kan ibu-ibu kalau mau undangan dan apa Bu, kalau mau ke undangan dan dana kadang-kadang sampai setengah jam. Eta kerudung gunta ganti udah 10 ganti kali 10 kali ganti. Dipakai ieu teu jadi deui, pakai ieu teu jadi deui kadang-kadang. Beres kerudung kadang-kadang sepatu sendal nu mana buat kadang-kadang setengah jam. Ini suatu saat ketika si istrinya sedang dandan, karena mereka mau memenuhi undangan, si suami ini memandangi nggak biasa-biasanya, memandangi si istri, pandangin aja sampai dia terkagum-kagum. Kemudian si istrinya dia nanya, "Bang, ya kenapa Dek? Kok nggak biasanya abang kok mandangin adek seperti itu? Kenapa sih?" "Enggak abang, kadang-kadang heran aja Dek, kamu yang cantik, cerdas, berakhlak, turunan orang kaya, kok kamu maunya sih sama abang yang kayak begini, jelek, hitam, ekonomi abang juga kan pas-pasan." Karena si istrinya solehah tadi, jawabannya enak kata si, "Bang, insya Allah kita adalah pasangan sehidup sesorga." Masya Allah, kita akan masuk surga. Loh kok bisa begitu adek? Kenapa adek kayak begitu? Bang, Nabi mengatakan orang yang sabar dan syukur insya Allah balasannya surga. Abang bersyukur menemukan dan ketemu dengan adek, memiliki adek. Adek bersabar punya kayak abang. Udah jelek, hitam, beda adat. Adek sabar. Abang syukur punya adek, adek sabar punya. Sedangkan syukur dan sabar syarat masuk. Masya Allah. Bisa kayak begitu Bu? Tapi jangan diungkapkan, takut suami kesinggung ya. Takut suami tersinggung. Baik, gimana caranya supaya keluarga kita keluarga ideal seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga anak-anaknya itu. Pertama, membangun keluarga ideal dalam perspektif Al-Quran. Keluarga itu harus dibangun berdasarkan keimanan. Dasarnya, pondasinya, pilarnya adalah iman. Itu pilar.
Makanya surat 4 ayat 1 itu ketika bicara tentang pasangan suami istri itu diawali dengan kata takwa. Jadi pilar rumah tangga itu adalah iman. Makanya saya katakan tadi, perceraian itu mungkin data BPS karena perselingkuhan, karena perselingkuhan, karena ekonomi, karena KDRT, karena tidak bertanggung jawab. Tapi itu kan problem pertamanya karena apa? Iman. Karena iman, Bu. Tauhid. Iman itu bahasa lainnya tauhid. Makanya tauhid itu adalah merupakan dasar berpikir, dasar bertindak, dasar kehidupan kita. Makanya para ulama sepakat pasangan calon suami istri sekufu itu adalah sekufu dalam urusan agama, bukan dalam urusan yang lain. Urusan yang lain mungkin bisa diabaikan, tapi urusan iman harus betul-betul sekufu. Itu dasarnya. Karena kalau pasangan suami istri yang beriman, dia menikahnya karena rumah tangganya karena rumah tangga. Kalau misalkan bukan karena Allah, Bu, nggak ada keterlibatan Allah, Masya Allah, luar biasa. Itu satu, karena iman. Itu satu, Bu, dasarnya itu, pilarnya itu. Karena kita membangun rumah tangga harus dasar iman, bukan dasar yang lain. Fazfar bizatid din. Seandainya kita menemukan tidak ideal tadi, nggak menemukan cantik gantengnya, nggak menemukan turunan yang lain, tapi apa kata Nabi? Fazfar bizatid din, pilihlah pasangan itu karena agamanya, iman. Itu satu. Dua, jadikan rumah tangga itu sarana ibadah dan saling support untuk beramal soleh. Suami mensupport istrinya beramal soleh, istri mensupport suaminya beramal soleh. Jadikan sarana ibadah. Bahkan ibadah terlama dalam hidup kita hanya ibadah rumah tangga. Sholat paling 10 menit, puasa paling 12 jam, haji paling 40 hari. Tetapi rumah tangga adalah ibadah sepanjang hayat. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Ibadah terlama adalah rumah tangga. Maka jadikan dia sarana ibadah dan sarana amal soleh. Makanya harus saling support dalam amal soleh. Si istri support kalau suaminya berbuat baik, bantu adik-adiknya yang kurang beruntung, bantu saudaranya yang kurang beruntung. Sama juga si suami bantu juga, support juga ketika istrinya mau bantu saudaranya yang kurang beruntung. Si istri mau bakti ke orang tuanya disupport, suami mau bakti ke orang tuanya juga disupport. Jangan sampai seperti iklan, seperti sinetron di Indosiar, mertua PS menantu. Kadang-kadang ribut. Mertua versus menantu. Ngelihat sinetronnya itu akhirnya diaplikasikan sama dia, musuhan banget kalau kadang-kadang ada mertua. Mertuanya musuhan banget kalau ada menantunya. Kan repot kayak begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa jadi karena kurang support satu dengan yang lainnya. Ini kan bahaya. Ibadah terlama itu rumah tangga. Makanya disinilah pentingnya modal rumah tangga itu sabar. Bayangkan, karakternya beda, jenis kelaminnya beda, latar belakang pendidikannya beda, latar belakang lingkungan beda, latar belakang keluarga beda. Ada istilah garam di laut. Apaan? Garam di laut di mana, Ray? Asam di gunung. Ibaratnya begitu kalau dalam menurut lagu, udah lupa banget lagunya itu ya. Lagu Caca Handika ya kalau nggak salah, bukan? Garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam satu. Kan begitu. Beda lingkungan, beda keluarga, beda karakter, beda latar belakang pendidikan. Semua serba menyatu dalam satu rumah yang sama, menyatu dalam periuk yang sama. Kira-kira, Bu, pasti ada bunyinya kagak?
Garpu sendok diciptakan, dibentuk, dibuat, sepasang, ada bunyinya kagak? Sama, pasti ada bunyi. Disitulah butuh nanti kesabaran yang ekstra. Kesabaran yang ekstra kadang-kadang. Saya pernah menjelaskan apa itu sabar. Habsun nafsi lima kuriha. Sabar itu artinya bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau misalkan kita bertahan dengan sesuatu yang kita sukai saja, itu nggak ada tantangan. Tapi bagaimana kita bertahan ketika melihat sesuatu yang tidak kita suka? Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Terkadang engkau membenci sesuatu, akan tetapi Allah membuat kebaikan yang banyak dari sesuatu yang tidak kamu sukai itu. Bu, enakan sirup, enakan jamu? Manisan sirup, manisan jamu? Baikan sirup, baikan jamu? Tidak semua yang pahit itu buruk, tidak semua yang manis itu enak, baik. Betul? Kadang-kadang dibalik sesuatu yang buruk justru mengandung kebaikan yang sangat luar biasa. Tapi tidak sedikit kadang-kadang dilihat dari sesuatu yang kelihatan enak, tapi mengandung sesuatu yang tidak baik bagi diri kita. Jamu memang pahit tapi menyehatkan dan menguatkan. Sirup memang manis tapi menyebabkan kita kadang-kadang jadi kena penyakit. Makanya yang punya penyakit diabetes, jangan-jangan dulunya sering-sering makan janji manis dari CLBK-nya. Jadi begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga supaya kita menjadi keluarga seperti halnya Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Jadikan rumah tangga kita itu apa? Dasari dengan ilmu. Makanya suami istri itu harus orang-orang yang senang terhadap ilmu. Kalau perlu rumah kita jadikan sarana untuk terus menggali ilmu. Karena semua itu butuh ilmu. Jangankan urusan sorga, jangankan urusan rumah tangga, kita pakai bikin kue saja butuh ilmu. Ibu bikin biji katapang, tahu biji katapang nggak Bu kira-kira? Itu kalau nggak pakai ilmu, itu yang ada keras kayak bata, pas digigit bukan biji katapangnya yang patah, malah gigi kita yang copot kadang-kadang itu. Kalau tidak pakai urusan gitu aja butuh ilmu, apalagi urusan yang lain. Bu, nih coba siapa yang ini nanti ada kuis nggak sih sebetulnya? Ada pertanyaan ya? Dikit lagi aja. Udah sampai 3 aja deh ya. Bu, nih coba saya tanya nih ke ibu-ibu, bagaimana ibu memahami hadis ini? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah coba gimana ibu cara memahami hadis ini? Maksud hadis ini apa kira-kira? Pemahaman ibu kira-kira gimana? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Gimana kira-kira? Mencari ilmu itu wajib bagi setiap. Nah, itu bukan pemahaman, itu artinya, terjemahannya. Itu terjemah. Ini kadang-kadang sering terjadi masalah di kita itu, kadang-kadang ngambil kesimpulan karena dari terjemah. Bu, terjemahnya begitu. Tapi pemahaman dasarnya apa? Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa maksud pemahaman dasarnya? Mencari ilmu adalah wajib. Apa yang disebut dengan wajib menurut fikih? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sholat 5 waktu wajib atau sunnah? Kalau dikerjakan berpahala enggak? Kalau ditinggalkan berdosa enggak? Mencari ilmu wajib atau bukan? Kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan, berani ibu ninggalin sholat 5 waktu? Merasa berdosa kalau kan ibu kagak sholat?
Berarti meninggalkan majelis ilmu, merasa berdosa nggak kalau sehari nggak dapat ilmu? Kalau kita nggak sholat sehari ngerasa berdosa, gelisah. Kalau sehari nggak dapat ilmu ngerasa berdosa kagak? Tenang-tenang saja lah bah, nyantai. Ini pemahaman mendasarnya begitu. Hadisnya kita hafal, mencari ilmu itu wajib, yang wajib kan berpahala ditinggalin dosa, sama kayak wajibnya sholat. Kita kalau nggak sholat ngerasa berdosa, kita nggak berani ninggalin sholat. Tapi kalau satu hari kita tidak dapat ilmu, nggak pernah ngerasa berdosa. Betul? Nggak pernah kita gelisah. Itu satu. Pemahaman hadis ini apa? Menurut saya, kenapa sampai Rasul wajibkan kita untuk mencari ilmu? Karena Rasul ingin kita bahagia, karena Rasul ingin kita selamat. Kita tidak bisa bahagia, kita tidak akan bisa selamat hidup tanpa ilmu. Rasul sampai begitu. Bisa nggak kita bahagia tanpa ilmu, Bu? Bisa nggak kita bahagia tanpa ilmu, Bu? Bisa nggak kita selamat tanpa ilmu? Bisa Ustadz bahagia nggak ada ilmu? Siapa bilang? Artis kalau nikah kagak tanggung-tanggung. Dia kalau resepsinya 7 hari 7 malam 7 studio menyiarkannya secara langsung. Mas kawinnya seperangkat alat sholat, musola, marbot, bedug, semua. Tapi kadang-kadang Masya Allah baru beberapa bulan sudah selesai. Yang lagi rame kan di media kan kayak begitu. Istrinya cantik, suaminya ganteng, hartanya banyak. Waktu nikahnya seluruh artis pejabat sekarang cerai gara-gara masalah ekonomi katanya. Masih mending kita, alhamdulillah. Walaupun mas kawinnya kadang-kadang cincin itu pun kadang-kadang dikredit dan ngutang, tapi alhamdulillah sampai nenek dan kakek. Kenapa? Butuh ilmu. Jadi kenapa Rasul sampai wajibkan kita mencari ilmu? Karena Rasul ingin kita bahagia, karena Rasul kita ingin selamat, dan kita nggak bisa bahagia dan selamat tanpa apa? Ilmu. Itu pemahaman itu harus sampai ke sana sebetulnya. Itu ya. Jadi yang ketiga, rumah tangga harus dibangun berdasarkan disertai ilmu. Satu, pilarnya iman. Dua, sarana ibadah amal soleh. Tiga, sertai Empat, memahami tupoksi masing-masing, hak dan kewajiban masing-masing. Istri tahu kewajibannya, suami tahu kewajibannya. Jangan sampai sama-sama menuntut hak tapi kadang-kadang abai dan lalai terhadap kewajiban masing-masing. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan mudah-mudahan rumah tangga kita jadi sorga sebelum sorga yang sesungguhnya. Amin ya robbal. Makanya bangun dengan iman, bangun ibadah amal soleh. Jangan hanya mengerjakan yang wajib, tapi kerjakan yang sunnah dalam rumah tangga kita. Dan jangan lupakan untuk terus menggali, mencari ilmu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu adalah merupakan energi, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, acara berikutnya yaitu pengumpulan infak. Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Quran Surat Sabah ayat 39. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik.
Mari bunda-bunda kita sisihkan rezeki kita untuk keberlangsungan acara kajian muslimah Azikra ini. Tafadhol. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli Bunda-bunda diberikan kesempatan bagi yang bertanya 2 orang. Mangga silakan yang ingin bertanya kepada Ustaz. Siapa boleh angkat tangan? Silakan kalau ada yang mau bertanya, mangga di belakang itu Ibu. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan bahas masalah keluarga dan harus berlandaskan dengan keimanan. Keimanan seseorang itu kan kadang naik turun, terlebih diri kita sendiri gitu Pak Ustadz. Gimana caranya dalam suatu keluarga saling paham, saling tahu antara suami dan istri pada saat keimanannya tuh naik turun dalam menghadapi ujian rumah tangga gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Langsung aja Bu ya. Langsung. Ya, baik. Ya. Di antara indikasi keimanan itu ya, indikator iman itu kan satu, kita menjalankan yang wajib ya. 2, indikator iman itu adalah indikator yang konkretnya ya. Kita meninggalkan sesuatu yang
haram yang dilarang oleh Allah. 3, indikator keimanan itu adalah ketika kita diuji. Jadi iman itu memang abstrak. Iman itu memang abstrak, tetapi iman itu ada indikatornya. Di antaranya misalkan 3 itu. Ketika menjalankan perintah, ketika kita meninggalkan yang dilarang, yang diharamkan. Yang ketiga, ketika kita menghadapi ujian. Nah, yang ini yang harus dipahami, bahwa ketika kita menghadapi ujian itu, bahwa kita tahu bahwa kita masih ada iman atau tidak, ya itulah di situ kita nanti harus bersabar. Nah, gimana cara bersabar tadi? Ya saya tadi katakan, sabar itu adalah justru disiapkan Allah, diperintahkan Allah ketika kita menemukan sesuatu yang kita tidak sukai. Ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau hidup ini harus selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau hidup ini semuanya jalan datar dan mulus, itu tidak perlu ada sabar, tidak perlu ada ikhlas, tidak perlu ada ridho. Jadi ridho itu diperintahkan Allah, sabar itu diperintahkan Allah, justru sebagai benteng persiapan ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu sebetulnya. Nah, makanya ketika misalkan kita menghadapi masalah kemudian kita tidak bisa bertahan, itulah mengalami tentang fluktuasi iman. Iman yang naik turun. Nah, jadi bagaimana kita mengetahuinya bahwa iman kita sedang turun pada saat itu? Minimal lihat tentang 3 kondisi tadi gitu. Ya, 3 kondisi tadi. Ini ibu kayaknya mulai ibadahnya kurang deh. Ini mulai kurang mood kayaknya nih. Nah, ini jangan-jangan iman sedang apa? Ini ibu mulai uring-uringan melulu nih kayaknya. Ini marah-marah melulu nih. Nah, ini kayaknya iman sedang apa? Sedang turun. Makanya kata Nabi ketika dalam kondisi seperti itu apa? Fajaddidu imanakum bila ilahi. Maka perbaharui iman kita, charger iman kita, buru-buru memperbanyak istighfar, buru-buru memperbanyak zikir. Charger iman itu kan banyak ya. Di samping ilmu ya. Jadi sahabat juga kadang-kadang suka mengalami fluktuasi. Nah, cuma sahabat sadar di mana ketika iman mereka turun, mereka buru-buru di-charger iman mereka. Dengan cara mereka menghadiri majelis ilmu, memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Nah, jadi indikator iman merosot itu lihat saja misalkan 3 poin tadi. Gimana kita dalam ibadahnya, gimana kita dalam meninggalkan yang dilarangnya, gimana kita ketika menghadapi masalah atau musibah atau ujiannya. Nah, itulah indikator iman itu kelihatan. Ibaratnya kalau misalkan kita handphone kita sudah mulai mau ngedrop, itu indikatornya ada. Pas begitu ditelepon mati gitu loh ya. Pas dibuka itu mati. Nah, itu indikator kalau misalkan ternyata baterainya sudah mulai apa? Mulai ngedrop. Itu Bu ya, indikatornya bisa lihat gitu sih. Demikian barangkali. Ada lagi yang lain? Ya mangga silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, ada haji di situ Pak Ustadz. Haji itu dia menjadi hajinya tanpa sedekah dan tanpa peduli sama yatim. Dia itu bahkan punya saudara aja meninggal gitu, dia terseret air juga orang lain yang ngurusin gitu. Gimana Pak Ustadz? Hukumnya gimana? Makanannya? Oh, orang yang sudah haji tapi nggak peduli terhadap sesama gitu. Peduli sama yatim yang belum pernah ngasih. Padahal mampu gitu ya. Ya, padahal dia mampu, dia kaya di situ Pak Ustadz. Ya. Kita begini. Ya ini buat diri kita sendiri aja ya. Bu. Ada hadis kan begini, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu enggak ada balasannya kecuali surga. Sahabat bertanya kepada Rasul, wa ma birruhu ya Rasulullah? Indikator kemabruran itu apa ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan tibbul kalam wa atimut ta'am. Indikator kemabruran itu yang bisa dilihat adalah 1, omongannya bagus,
Yang kedua, dia selalu memberi makan orang yang lapar, selalu membantu. Itu indikator kemabruran. Karena mabrur itu kata dasarnya dari kata birrun. Birrun itu artinya baik. Maka orang yang hajinya mabrur, maka dia nampak dalam perilakunya sangat baik. Nah, di antara kebaikannya itu adalah dilihat daripada interaksi sosialnya. Kata Nabi, tibbul kalam, omongannya bagus, omongannya baik, wa'at imut to'am, orang yang selalu membantu orang lain, tidak pelit, tidak kikir ketika dia pulang haji. Nah, kalau misalkan indikator ini enggak ada, na'udzubillahi min dzalik, jangan-jangan hajinya tidak mabrur alias mardud. Na'udzubillahi min. Makanya di kita suka ada julukan. Julukan itu biasanya kalau misalkan udah 2 kali biasanya itu negatif. Ih, haji-haji pasti kesananya negatif. Ih, haji-haji pelit. Ih, haja-haja judes gede adat. Itu pasti kalau udah 2 kali aja panggilannya. Makanya jangan mau dipanggil 2 kali. Kalau udah 2 kali konotasi kesananya pasti apa? Yaitu indikator kemabruran di situ. Ya, jadi begitu ya. Jadi indikator haji mabrur itu tibbul kalam wa at'imut ta'am, omongannya baik, orangnya dermawan. Kalau dia ternyata omongannya kagak baik, orangnya pelit, koret, merege hese, nah ini jangan-jangan hajinya haji mardud kayaknya. Ini namanya haji dulacan, haji ngawadul ke Mekah taacan. Baik Bu, cukup ya. Doa Ustaz. Baik ibu-ibu semuanya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan majlis kita. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولتلاميذنا ولأقربائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما أولها صلاحا وأوسطها نجاحا وآخرها فلاحا وتفرقنا بعد هذا تفرقا مغفورا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf lahir batin ya mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bunda-bunda yang mempunyai kupon dipersilahkan untuk mengambil hadiah sayurnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.